Shalom keluarga damai, kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera 2 Desember 2022. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memberikan kami sekali lagi kesempatan untuk kami bisa menikmati hidup di dalam anugerah dan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami dan waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu firman Tuhanlah yang terus menuntun kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus berbicara kepada setiap kami, membuat kami mengerti firman Tuhan dan memampukan kami juga untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengar firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-25. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-25, demikian bunyi firman Tuhan. Maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan ke-7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun, sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin, 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada hari ini adalah Kobar Asa. Menurut Bapak Ibu Saudara, perlukah gereja dan orang-orang Kristen aktif bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus? Anda percaya bahwa Yesus sudah mati untuk dosa manusia dan bangkit dari kematian sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya? Jika jawaban Anda ya pada kedua pertanyaan tersebut, pasti Anda setuju bahwa kita semua perlu untuk bersaksi. Namun bagaimana caranya? Hari ini kita belajar dari teladan pelayanan Paulus dan Barnabas. Pertama, mereka tidak menunggu orang datang untuk bertanya. Mereka berprakasa melibatkan diri dan mencari kesempatan. Dan yang kedua, mereka ikut dalam ibadat hari Sabat. Paulus memanfaatkan kebiasaan orang Yahudi waktu itu untuk berbagi hasil perenungan ayat yang dibacakan. Dan yang ketiga, Paulus menyesuaikan isi ucapannya dengan konteks pendengar pada waktu itu. Ia menekankan prakarsa, penyertaan dan kesabaran Allah yang begitu besar bagi umat Israel. Pemaparan anugerah Allah itu sekaligus membukakan kegagalan dan kedegilan hati orang Israel. Paulus juga memaparkan bahwa rencana Allah terfokus pada keturunan Daud. Ia memperlihatkan keakrabannya dengan kisah-kisah penting Israel. Itu sebabnya khotbah Paulus ini berbeda dengan khotbahnya kepada orang Yunani. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagaimana Paulus dan rekan-rekannya dengan berani dan dengan tegas menyampaikan kebenaran dan harapan yang Allah berikan bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Meskipun di dalam pelayanan mereka, kesaksian mereka, ada begitu banyak tantangan dan halangan yang sering terjadi. Itu semua tidak mematikan semangat mereka. Tantangan dalam pelayanan dapat bermacam-macam, baik bentuk maupun sumbernya. Jika sebelumnya Paulus mendapat tantangan dari luar, yaitu dari seorang penyihir, maka dari sini kita melihat bahwa tantangan Paulus datang dari dalam, yaitu dari rekan sepelayanannya. Paulus jelas tidak suka dengan sikap Yohanes yang pergi meninggalkan mereka. Namun, Paulus pantang surut dalam menjalankan tugasnya, pemberitaan yang diberitakan kepadanya. Dalam keteguhan hatinya, Paulus tidak melewatkan sebuah kesempatan besar untuk mewartakan firman. Di rumah ibadah di Antioquia di Pisidia,
Paulus mendapat kesempatan untuk menyampaikan Injil kepada orang Israel yang ada di sana. Mengingat pendengar Paulus di rumah ibadat itu adalah orang-orang Israel, Paulus pun memulai pemberitaannya dengan apa yang sudah mereka kenal, yaitu pilihan atas Israel, perbudakan di Mesir, peristiwa keluaran, tanah perjanjian Raja Daud, hingga akhirnya Yesus Kristus. Melalui peristiwa sejarah itulah, Paulus membawa para pendengarnya untuk mengenal siapa Yesus yang adalah Juru Selamat Israel yang sudah Allah janjikan sejak dahulu kala. Betapa ruginya jika Paulus hanya berfokus pada kekesalan hatinya dan melupakan apa yang menjadi tujuan utama dalam melayani Tuhan. Kita bersyukur bahwa Allah telah memberi kekuatan kepada Paulus untuk tetap maju sekalipun ada hal-hal yang kurang menyenangkan di dalam pelayanannya. Kita juga bersyukur bahwa melalui pengetahuan yang dimiliki oleh Paulus, berita Injil dapat didengar. Para pendengar yang sudah paham dengan sejarah Israel dan hubungannya dengan Allah saat itu bisa melihat jelas bagaimana hubungan antara sejarah mereka dengan Yesus Kristus, Juru Selamat mereka. Dari Paulus kita belajar untuk menahan diri dan bersabar dalam pelayanan kita. Seringkali kita merasa begitu hancur ketika hambatan datang dari rekan sepelayanan kita. Tidak jarang, hambatan itu akhirnya mempengaruhi pula semangat pelayanan kita. Namun mulai saat ini, mari kita belajar untuk memfokuskan diri pada tujuan panggilan kita untuk memuliakan Allah yang kita layani. Mari kobarkan asa, kehidupan yang penuh pengharapan di dalam Yesus kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kasih Allah. Dan biarlah ketika kita memasuki bulan Desember ini, kita kembali diingatkan bahwa berita Natal, sukacita Natal itu bukan hanya disimpan untuk kita sendiri saja, bukan hanya dirayakan bagi kita saja, tetapi sukacita pengharapan yang Tuhan Allah berikan itu, mari kita bagikan kepada dunia yang belum mengenal Tuhan. Sehingga terus kita kobarkan asa, memberikan kabar sukacita dan pengharapan itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Allah yang memberikan kami keselamatan di dalam Yesus Kristus, yang memberikan kami hidup yang kekal bagi setiap kami yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kami saat ini ya Tuhan rindu, kiranya Allah Roh Kudus terus bakar hati kami, terus memberikan kami pengharapan dan sukacita, semangat untuk kami bisa memberitakan tentang sukacita dan pengharapan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami, kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Biarlah hidup kami, biarlah di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam kehidupan kami sehari-hari, dimanapun kami berada. Kami rindu ya Tuhan, Tuhan memberikan kami semangat untuk kami bisa melayani Tuhan. Kami bisa menjadi saksi, kami bisa menjadi terang di tengah-tengah orang di sekitar kami. Agar terang Tuhan terus disaksikan dan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan lewat kesaksian hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong dan pimpin sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.